Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teti Sudiarti selaku pengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian, dan juga kami mengucapkan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami di sini akan membuat video analisis tentang komoditas pertanian melon yang ada di Kabupaten Sampang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggotakan saya Baidamka Pramana dengan NIM 24_023. Saya Wilda Hikmatil Ramadhani dengan NIM 24_020. Saya Irda Indrawati dengan NIM 24_015. Ya, kami memilih melon khususnya di Kabupaten Sampang, yaitu karena melon milik Pak Sapre di sana itu adalah pioner atau melon pertama kali yang ditanam di sana. Jadi kita pengen tahu apa sih latar belakang ditanamnya melon dan juga apa output yang didapatkan dengan tanaman melon itu. Nah, untuk itu kami akan membahas mulai dari awal hingga akhir. Saya akan membahas tentang persiapan lahan. Di persiapan lahan sendiri yaitu yang pertama pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu dicari tanah yang ideal, dan kemudian tanah itu dibajak dengan kedalaman sekitar 15 cm dengan menggunakan kultivator mini atau traktor. Nah, untuk mendapatkan hasil tanah yang gembur dan mudah dibentuk. Kemudian setelah dibajak, dibuatlah bedengan. Bedengan adalah gundukan tanah yang dibuat supaya agar ketika disiram atau ada hujan yang membasahi tanah itu tidak terjadi genangan. Jadi tanah itu bisa mengalir di sela-sela bedengan itu. Untuk ukuran bedengan sendiri yaitu sekitar lebar 100 cm dengan panjang 15 meter dengan jarak 60 cm antar bedengan. Kemudian setelah dibentuk menjadi bedengan, dipupuk. Nah, dipupuk biasanya menggunakan pupuk dolmit atau pupuk kandang yang digunakan sehingga dapat menetralkan tingkat keasaman serta membunuh mikroorganisme yang berbahaya. Nah, selanjutnya setelah dipupuk diberikan mulsa. Mulsa itu adalah mulsa adalah plastik yang digunakan dengan bertujuan agar tanaman itu tidak tetap terjaga dengan tidak terlalu basah ketika disiram, juga tidak terlalu kering ketika kena sinar matahari. Untuk mulsa sendiri yaitu dengan jarak antar baris sekitar 60 cm, antar lubang diberi baris 50 cm sampai 6 cm, dan mulsa itu akan ditutup selama 2 hari sebelum penanaman. Setelah 2 hari maka kita beralih ke proses penanaman. Di sana itu memilih bibit yang unggul, yaitu biasanya pakai merek yang Pertiwi, yang kemudian direndam dengan air hangat selama 8 jam sehingga biji itu akan. Untuk penanaman sendiri di sana menggunakan biji yang berkualitas, biasanya menggunakan biji merek Pertiwi. Dengan awalnya itu direndam dulu menggunakan air hangat sehingga hasilnya akan maksimal. Setelah ditanam maka kita beralih ke pemeliharaan. Yang pertama, setelah penanaman diberikanlah ajir. Ajir adalah tongkat atau bambu yang digunakan sebagai rambatan atau pada saat nanti melon itu berbuah tidak langsung menyentuh tanah. Ajir ini diberikan ketika melon sudah berusia 3 hari, dan pemberian ajir ini diberikan dengan skala XX, yang mana ajir ini akan berbentuk X, kemudian ada bambu di tengahnya sehingga seperti atap rumah gitu. Setelah itu kita ke tahap penyiraman. Pada minggu pertama tanaman disiram setiap sore. Setelahnya itu penyiraman dilakukan 2 hari sekali. Kemudian ke pemupukan. Pupuk susulan diberikan ketika tanaman melon sudah berusia 1 minggu. Kemudian setelah diberi pupuk, dicek hamanya
Apabila ada hama, maka akan disemprot menggunakan atrakol. Kalau misalkan ada daun yang menguning atau kutu atau ulat atau belalang yang menyerang tanaman, maka diberikan atrakol, yaitu obat yang untuk mengatasi masalah hama. Setelah berjalannya waktu, maka kita ke proses panen. Melon sendiri ada tingkat kematangan optimal. Melon sendiri akan dipanen ketika sudah mencapai kematangan yang optimal. Biasanya panennya itu berbeda-beda. Selanjutnya kita ke tahap pemanenan. Panen dilakukan ketika buah sudah mencapai tingkat kematangan optimal. Biasanya ditandai dengan warna buah yang sudah hijau kekuningan, dengan waktu panen biasanya sekitar 2 bulan 10 hari atau maksimal 3 bulan. Nah, kemudian selanjutnya Untuk selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan. Pada pengolahan tanah menggunakan teknologi kultivator mini atau traktor. Sedangkan untuk metodenya yaitu metode konvensional atau tanah terbuka. Metode ini adalah metode yang umum digunakan di berbagai wilayah. Melon ditanam langsung di lahan terbuka menggunakan tanah sebagai media tanam. Petani biasanya menerapkan pola tanam berjarak untuk memberi ruang bagi setiap tanaman yang tumbuh optimal. Metode ini cocok di daerah dengan iklim yang stabil dan tanah subur. Selanjutnya, hasil wawancara. Usaha tani melon membutuhkan tahapan yang terstruktur dan detail, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen, hingga pasca panen. Persiapan lahan meliputi pengolahan tanah, pembuatan bedengan, pemupukan awal, dan pemasangan mulsa untuk menjaga kualitas tanah dan meminimalkan kelembaban yang berlebihan. Pada tahap pemeliharaan, pemasangan ajir, penyiraman teratur, dan pemupukan susulan dilakukan untuk menjaga pertumbuhan melon agar sehat dan optimal. Pengendalian hama dan penyakit juga penting, menggunakan pestisida yang tepat sesuai kebutuhan. Proses panen dilakukan setelah melon mencapai tingkat kematangan yang ditandai dengan perubahan warna kulit dan aroma buah. Untuk proses distribusi melon ini yaitu ke pasar lokal di Surabaya, Malang, Kediri, dan Jogja. Untuk peluang pengembangan dan inovasi pada usaha tani melon di masa depan sangat luas, terutama dengan semakin tingginya permintaan akan buah melon yang berkualitas tinggi. Beberapa peluang dan inovasi yang bisa dikembangkan diantaranya yang pertama, pengembangan varietas unggul. Penelitian dan pengembangan varietas melon baru yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim sangat potensial. Varietas melon yang memiliki rasa lebih manis, ukuran lebih besar, atau masa panen lebih cepat juga bisa menarik pasar yang lebih luas. Yang kedua yaitu teknologi pertanian presisi. Penerapan teknologi pertanian presisi seperti sensor tanah, sistem irigasi otomatis, dan penggunaan drone dapat meningkatkan efisiensi budidaya melon. Dengan teknologi ini, petani dapat mengontrol kebutuhan air, nutrisi, dan deteksi dini terhadap serangan hama atau penyakit yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas buah. Selanjutnya, pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penerapan teknik pertanian organik atau ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik dan pestisida alami dapat menjadi nilai tambah. Hal ini bisa meningkatkan minat konsumen terhadap melon yang lebih sehat dan bebas bahan kimia. Selanjutnya yaitu greenhouse dan hidroponik. Pengembangan melon di dalam greenhouse atau melalui sistem hidroponik memungkinkan penanaman sepanjang tahun dan di berbagai kondisi cuaca. Sistem ini juga mengurangi risiko kegagalan panen akibat faktor cuaca ekstrim. Terakhir yaitu pengolahan dan diversifikasi produk. Selain dijual dalam bentuk buah segar, melon juga bisa diolah menjadi produk-produk lain seperti jus, selai, es krim, atau bahan kosmetik berbahan dasar melon. Diversifikasi produk ini dapat memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah bagi petani. Nah, selanjutnya Untuk masalah dalam usaha melon, yang pertama itu kondisi iklim dan cuaca. Tanaman melon sangat sensitif terhadap perubahan iklim, suhu, curah hujan, dan kelembapan yang tidak ideal dapat menghambat pertumbuhan serta memicu
serangan penyakit. Yang kedua, hama dan penyakit. Melon rentan diserang oleh berbagai hama seperti kutu daun, ulat, dan lalat buah. Yang ketiga, ketersediaan dan kualitas air. Melon membutuhkan air yang cukup terutama dalam fase pembesaran buah. Kekurangan air atau kualitas air yang buruk bisa mempengaruhi ukuran serta rasa buah melon. Untuk mengatasi kendala dalam pengolahan sumber daya pertanian terkait kondisi iklim, cuaca, hama penyakit, serta ketersediaan dan kualitas air, beberapa solusi dapat diterapkan, yaitu yang pertama, pemantauan dan peramahan iklim. Menggunakan teknologi seperti sensor cuaca dan model iklim untuk memprediksi perubahan cuaca sehingga petani dapat mengambil tindakan proaktif. Yang kedua, teknik pertanian berkelanjutan. Terapkan praktik seperti rotasi tanaman dan nabati untuk mengurangi dampak hama dan penyakit. Yang ketiga, pengembangan varietas tanah. Yang keempat, manajemen air yang efisiensi. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan. Yang keenam, penerapan teknologi informasi. Yang ketujuh, kemitraan dengan penelitian dan lembaga. Yang kedelapan, diversifikasi sumber pendapatan. Untuk pemasaran dan solusinya, yang pertama, penjualan langsung ke pasar tradisional. Untuk kendalanya, persaingan harga. Untuk solusinya yaitu membangun hubungan baik dengan pedagang dan tawarkan produk berkualitas. Solusi dari aspek kelembagaan yaitu dengan penyuluhan dan pelatihan oleh Dinas Pertanian terkait manajemen usaha tani, cara mengendalikan hama dan penyakit, serta teknik pemasaran hasil pertanian yang lebih efisien. Pendampingnya intensif juga penting untuk memastikan implementasi pengetahuan yang efektif di lapangan. Untuk kesimpulannya sendiri, tantangan petani melon yaitu pada kondisi alam dan cuaca serta hama dan penyakit. Rekomendasi yang bisa kami berikan yaitu mengatasi perubahan iklim, petani dapat menggunakan teknologi pertanian modern seperti irigasi, tetes atau mulsa plastik untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi dampak kekeringan. Selain itu, beberapa varietas melon yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim dapat membantu meningkatkan hasil. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit. Untuk mengurangi resiko hama dan penyakit, petani dapat menerapkan pengendalian hama terpadu atau IPM yang melibatkan penggunaan musuh alami, rotasi tanaman, dan pestisida organik. Pemantauan rutin terhadap kondisi tanah juga penting untuk deteksi dini serangan hama atau penyakit. Selanjutnya, video analisis dari kami. Mungkin dari teman-teman ada saran atau tanggapan, bisa komen di bawah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.